Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah membangunkan kita Rabu 20 Juli 2022 agar kita bersama-sama menyediakan hati kita untuk menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Ladang Berlian. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat ke-16 sampai 18. Demikian bunyinya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudara, ada seorang petani di Afrika yang hidup bahagia dan begitu puas dengan keadaannya. Tetapi suatu hari datanglah seorang bijak menemuinya dan menceritakan tentang batu permata yang sangat berharga, yaitu berlian. Jika engkau bisa memiliki berlian itu sebesar jempolmu saja, maka seluruh kota bisa kau miliki. Jika engkau memiliki berlian sebesar kepalan tanganmu, mungkin saja seluruh negara bisa menjadi milikmu. Sejak itu, si petani tidak bisa tidur nyenyak. Ia tidak lagi bahagia dan tidak lagi merasa puas dengan keberadaannya. Terobsesi dengan berlian, akhirnya petani itu menjual ladangnya dan mengajak keluarganya pergi mencari berlian tersebut. Ia mengelilingi seluruh Afrika tetapi tidak menemukan berlian. Ia mengelilingi Eropa, juga tidak ditemukannya berlian yang ia cari. Waktu tiba di Spanyol, keadaannya sudah tidak karuan dan ia mau bunuh diri di sungai Barcelona. Sementara di Afrika, ketika sedang memandikan unta-untanya di sungai kecil, orang yang telah membeli ladang tersebut melihat sebuah batu yang berkilau diterpa sinar matahari. Tentu batu itu akan kelihatan indah bila kutempatkan di dalam rumah, pikir si pemilik ladang itu. Ia pun menggali batu tersebut dan menempatkannya di ruang tamu. Sore harinya, orang bijak datang ke rumahnya dan melihat batu yang berkilau tersebut. Apakah orang yang telah menjual ladang ini padamu sudah kembali? Tanya orang bijak itu. Oh tidak, jawab pemilik baru ladang itu. Mengapa engkau bertanya demikian? Sambungnya lagi. Karena itulah berlian yang dicarinya. Tidaklah, itu hanya batu biasa yang kutemukan di sungai, kata si pemilik ladang. Orang bijak mengajaknya ke sungai dan mereka menemukan banyak batu serupa. Setelah diperiksa, ternyata batu-batu tersebut adalah batu berlian yang mahal. Ladang yang dijual oleh si petani pencari berlian ternyata adalah ladang berlian. Saudara-saudaraku, pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita masing-masing memiliki ladang berlian. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan banyak kemampuan yang jika digali dan dikembangkan akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri sendiri, juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh atau menginginkan yang muluk-muluk. Yang kita perlukan hanyalah menggali kemampuan atau talenta yang kita miliki lalu mengembangkannya. Janganlah mempunyai pandangan bahwa rumput di halaman rumah tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita sendiri. Padahal rumput di halaman rumah kita bisa menjadi lebih hijau dari rumput di halaman rumah siapapun. Saudara-saudara, kesempatan yang sama tidak akan datang lagi. Kesempatan lain memang pasti ada, tetapi itu tidak akan pernah sama
dengan kesempatan yang tidak kita tangkap atau yang kita sia-siakan. Jangan pernah menganggap diri kita tidak memiliki potensi apa-apa, karena anggapan seperti ini akan membuat kita berdiam diri, hanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain tanpa melakukan apa-apa. 5 talenta yang tidak digunakan akan tetap 5. Tetapi meskipun hanya 1 talenta, jika itu terus dikembangkan, maka itu bisa menjadi puluhan talenta. Saudara-saudara, suatu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan Ia akan bertanya apa yang sudah kita lakukan dengan talenta-talenta yang Ia berikan. Seringkali ada orang-orang yang hanya terus melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki keistimewaan, memiliki kemampuan yang tidak pernah tergali dengan baik. Padahal kalau setiap pribadi kita mau meneliti apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita, lalu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengembangkan talenta-talenta itu, maka nama Tuhan dimuliakan dan kita sendiri mendapatkan berkat, lalu kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu saudara, mari, tidak ada kata terlambat. Kita masih bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Biarlah lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati, dan kita sendiri bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan pastilah berkat-berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat yang utuh, berkat rohani, dan berkat jasmani juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan kalau ada di antara kami yang mengabaikan talenta yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga kami tidak melakukan apa-apa, tidak mengembangkannya. Seringkali kami hanya terpaku pada kelebihan-kelebihan yang kami lihat dalam diri orang lain, lalu mengasihani diri dan merasa bahwa kami tidak memiliki apa-apa. Ampuni kami ya Bapa, dan ajarilah kami untuk bisa mengembangkan setiap talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, walaupun itu hanya 1. Terima kasih karena firman-Mu dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengembangkan apa yang sampai saat ini belum kami lakukan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami ini. Kami ingin menjadi berkat buat orang lain. Kami ingin lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terlalu biasa melihat potensi orang lain, sehingga lupa pada potensi diri sendiri. Selamat berkarya saudara. Biarlah sambil kita bekerja, kita harus bisa menemukan apa sebenarnya talenta yang Tuhan telah letakkan dalam hidup kita. Dan mari dengan bantuan Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, kita mengembangkannya dan kita dipenuhi dengan sukacita karena bisa menjadi berkat buat orang lain, dan lewat hidup kita nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan di mana-mana tempat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.